Shalom, putra putri raja yang dikasihi oleh sang raja. Saat ini tema yang diberikan pada saya untuk dibagikan pada minggu ini adalah To Redeem the Culture. Di mana ayat-ayat temanya diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai dengan 19 yang tadi sudah dibacakan di Kingdom Catechism ya oleh Saudara Devin. Nah, saya akan memberikan gambaran tentang penebusan budaya. Saya membaca sebuah artikel dan saya akan bacakan intisarinya pada pagi hari ini yang bunyinya demikian. Penebusan budaya itu adalah transformasi nyata yang mengalir keluar dari kehidupan yang berubah. Penebusan budaya sejati adalah pekerjaan Roh Kudus. Kesaksian Yesus dalam kehidupan orang-orang Kristen dan tindakan mereka yang seperti Kristus mendorong perubahan dengan mengundang orang lain ke dalam harapan untuk mengenal Yesus. Kita akan tahu ya, budaya representatif of Christ Kingdom itu apa? Loh, light, saudara ya. Budayanya kan light kan? Love, integrity, grace, ya, lalu kemudian humility, ya, dan truth. Katakan pada kanan kiri saudara, we are light. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Itu adalah identitas ya baru yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Berapa banyak di sini murid-murid Tuhan Yesus? Angkat tangan. Oh ya, sekali lagi, senggol kanan kirimu, katakan kamu adalah terang dunia. Nah, ya. Supaya sadar saudara ya. Lalu kemudian berikutnya kualitas daripada rock. Apa saudara? Salt. S-nya adalah spiritual, A-nya authority, leadership dan transformer. Jadi kita ini adalah manusia spiritual yang diberi otoritas untuk menjadi pemimpin yang membawa perubahan. Katakan pada kanan kiri saudara, we are salt. Kok kelihatannya kurang semangat nih ya. Kamu adalah garam bumi, katakan pada kanan kirimu. Ya, jadi itu adalah identitas yang Tuhan berikan pada murid-muridnya. Termasuk pada kita, kan gitu kan. Nah, sekarang saya masuk di ayat temanya nih, ayat tema kita. Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Kalau kita lihat judul perikopnya, pasal 17 itu adalah doa Yesus untuk muridnya. Jadi doa ini dinaikkan sebelum Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Ditangkap di sana. Ada yang mengatakan bahwa doa ini dinaikkan pada waktu di ruang atas. Benarkah demikian atau tidak? Nanti pada saat saudara ketemu Tuhan Yesus, tanya sendiri, saudara ya. Ya, kalau ketemu, kalau enggak ya sudah, saudara ya. Nah, latar belakang doa ini dinaikkan itu kurang lebih demikian. Yang pertama, Tuhan Yesus tahu bahwa dunia itu membenci dia. Dia akan dianiaya dan kemudian dia akan disalib. Dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa dunia itu juga akan membenci murid-muridnya. Itulah sebabnya Tuhan berdoa memohonkan perlindungan untuk murid-muridnya. Yesus tahu bahwa iman dari murid-muridnya itu akan goncang ketika melihat dia disalib. Nah, itulah sebabnya di pasal 16 yang terakhir, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku telah mengalahkan dunia. Nah, ini dia katakan supaya apa? Kamu tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu goncang imanmu. Sebab aku itu telah mengalahkan dunia. Nah, saudara,
sebetulnya kalau kita perhatikan di pasal 17 itu ada lebih dari satu permintaan yang Tuhan mohonkan kepada Bapa. Tapi siang ini kita akan bahas satu permintaan saja, yaitu doa daripada Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Kita mulai ya, kita akan coba bahas satu ayat demi satu ayat. Dimulai dari ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara, pada waktu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara mengambil keputusan untuk hidup di dalam firman, dan firman itu hidup di dalam saudara, saudara mau hidup di dalam kebenaran, maka ketahuilah saat itulah saudara akan dibenci oleh dunia. Ya, jadi gaya hidup yang sesuai dengan firman itu akan membuat dunia membenci saudara. Kalau saudara izinkan Kristus hidup dalam kehidupan saudara, risikonya adalah saudara akan dibenci oleh dunia. Nah, ini ada satu cerita, saudara. Dulu, kira-kira sudah cukup lama, ada seorang wanita, dia konsultasi pada saya. Dia berkata, di pekerjaannya, di tempat dia kerja, seniornya itu korupsi. Dan dia tidak mau kerjasama. Karena apa? Karena dia cinta Tuhan. Dia mau hidup benar. Resikonya apa, saudara? Dia dibenci oleh seniornya. Ya, karena kan dunia membenci orang percaya gitu kan. Lalu kemudian konsultasi sama saya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Dengan kondisi seperti itu. Lalu kemudian saya minta tuntunan. Jawaban saya begini, saudara. Ya kamu harus ngomong sama pimpinanmu. Sebab kalau kamu diam, kamu juga terlibat. Ya, lalu kemudian wanita ini cerdik dia. Ya, gak mudah saudara ya untuk berani menyampaikan kebenaran. Lalu kemudian wanita ini berkata kepada saya, ya gini Pak, kalau begitu Bapak temenin deh. Kan gitu ya. Saya suruh temenin. Karena apa? Dia tahu saya kenal dengan pimpinannya. Kebetulan ada kaitannya juga dengan pekerjaan saya pada waktu itu. Oke, saya temenin. Pada waktu saya temenin, wanita ini dia bicara, dia ceritakan. Ya, dia menyampaikan kebenaran. Dan rupanya saya lihat pimpinannya itu, dia sangat percaya pada seniornya ini. Orang kepercayaannya, bahkan yang ngajak masuk itu ya pimpinannya ini, saudara. Dalam hati saya bicara, waduh, habis dah wanita ini gitu ya. Ya, resikonya dunia akan membenci dia, saudara. Tapi saudara, Tuhan menyertai dia. Tuhan Yesus tahu ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran di dunia ini, maka risikonya kita akan dibenci. Oleh sebab itu kalau kita lihat di ayat yang ke-15, dikatakan demikian, permohonan daripada Tuhan Yesus, aku tidak meminta supaya engkau itu mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Sekarang saya tanya pada saudara, saya tahu risikonya kan, kalau saudara hidup dalam kebenaran, maka dunia akan membenci saudara. Siapa di antara saudara yang masih tetap punya komitmen untuk hidup di dalam kebenaran? Angkat tangan. Kok tidak semuanya angkat tangan? Katakan pada kanan kirimu, jangan takut. Ya, jangan takut saudara ya. Karena apa? Ada perlindungan Tuhan. Matius 28 dikatakan, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dan memang saya melihat wanita tadi, dia disertai Tuhan, dilindungi Tuhan. Sampai pada akhirnya ternyata terbukti, betul ya seniornya melakukan korupsi, merugikan ya perusahaan dan cukup besar, akhirnya dia dipecat. Lalu kemudian wanita ini mendapatkan promosi. Ya, seringkali kita mendengar
lakone menang carry, ya kan gitu kan ya. Happy ending akhirnya. Tapi pertanyaannya saudara, apakah jika kita menyampaikan kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, maka hasil akhirnya itu pasti happy ending di dunia ini. Seperti kesaksian daripada wanita tadi, saudara. Ya, meskipun awalnya dibenci, tapi kemudian dia mendapatkan promosi. Apakah pasti akan selalu seperti itu? Nah, saya akan mengajak saudara melihat kehidupan dari Yohanes Pembaptis. Tadi di Suara Gembala, Pak Arifin kan bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana Yohanes Pembaptis dia berbicara kebenaran. Dia datang pada Herodes, lalu kemudian ditegur Herodes kan, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Apa yang terjadi? Marah Herodes, ya. Istri Herodes juga marah Herodias kan, dan pada akhirnya dimasukkan penjara dan kita tahu kepalanya dipenggal. Apakah Yohanes Pembaptis tidak disertai oleh Tuhan? Pak Arifin tadi berkata, firman Tuhan, ya, the greatest that was born of women. Itu julukan daripada Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, kalau kita melihat saudara kita dalam keadaan tidak happy ending, tapi cinta akan Tuhan, janganlah kita menghakimi. Janganlah kita menilai dia. Sebab apa? Kita tidak tahu isi hati manusia. Yang tahu isi hati manusia cuman Tuhan. Katakan kanan kirimu, jangan menghakimi. Nah, ya, oke. Lanjut sekarang. Ayat 16, 17, 18, 19. Sebelum saya akan bahas satu ayat demi satu ayat, saya akan mengajak kita semua kembali dulu, saudara, melihat tujuan Tuhan menciptakan manusia. Jadi kan Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Supaya apa? Supaya manusia itu berkuasa di bumi. Kata berkuasa ini bahasa aslinya adalah rada. Diterjemahkan memerintah dan mengelola bumi. Itu tujuannya kan begitu, saudara. Nah, tadi ada yang tanya, Pak istrinya kok tidak ikut? Nah, gitu kan. Istri saya masih ada di Jakarta, saudara. Jadi karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, anak saya itu dia membuat musik konkret dengan judul The Genesis Chapter 1. Jadi dia membuat musik yang dimana ketika mendengar musik itu bercerita tentang kejadian pasal 1 ini, saudara. Nah, kemudian ya oleh anugerah Tuhan dia menjadi seniman yang terpilih karya suara bertumbuh Pekan Komponis Indonesia 2024 yang kemarin tampil di Taman Ismail Marzuki. Jadi dia punya kerinduan itu apa? Dia mau memberitakan firman ya dari karunia talenta yang diberikan pada dia. Ya, sehingga dia ada kesempatan untuk berbicara. Ya, puji Tuhan, haleluya, saudara. Nah, tadi kan Tuhan ciptakan kembali tadi ya, Adam dan Hawa dengan tujuan supaya berkuasa di bumi. Lalu kemudian ditempatkanlah Adam dan Hawa itu di Taman Eden. Pertanyaannya saudara, menurut saudara, waktu Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden, kerajaan kegelapan itu ada atau tidak? Siapa yang bilang ada? Angkat tangan. Siapa yang bilang tidak? Angkat tangan. Siapa yang cari aman di tempat ini? Semuanya cari aman ya. Ayo saya tanya lagi. Siapa yang bilang ada? Angkat tangan. Siapa yang bilang tidak? Saudara, pada waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, iblis kan menggoda dia dalam bentuk ular. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya begini, saudara. Eden itu, kalau menurut Dr. Miles Munro, itu ada 5 kata menerjemahkan kata Eden.
Yang pertama adalah spot. Ya. Lalu yang kedua momen, yang ketiga open door, yang keempat akses, dan yang kelima adalah heaven. Jadi Eden itu the spot for the moment where the presence of God open door access to heaven. Tempat hadirnya Tuhan membukakan pintu akses menuju ke surga. Jadi diharapkan ketika Adam dan Hawa bertambah banyak, kan itu kan, beranak cucu, nantinya suasana surga itu dari Eden ke bumi seluruhnya. Itu kan desain awalnya kan seperti itu sebetulnya, tujuannya kan saudara ya. Nah itulah sebabnya tugas dari manusia di Taman Eden itu apa sih? Kan mengelola dan mengusahakan. Dimulai dari Eden, diharapkan bisa menjadikan bumi merasakan suasana surga. Nah sekarang begini saudara, pada waktu kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu adalah seorang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memiliki warga negara kerajaan Allah, kan begitu kan? Dari kerajaan kegelapan dipindahkan menuju kerajaan yang terang. Kan life is a war, peperangan kan itu kan? Maka seharusnya tempat di mana kita ditempatkan, entah itu di rumah atau di lingkungan kita, atau di kantor kita, seharusnya itu adalah menjadi Taman Eden. Yang membuat komunitas kita itu merasakan suasana surga di bumi. Harusnya itu begitu. Lalu ada pertanyaan, waduh Pak kalau gitu orang yang percaya Tuhan Yesus jadi warga negara kerajaan surga harus punya rumah yang mewah dong Pak. Gitu kan? Apakah betul demikian? Saya pernah pergi ke seorang rekan, dia memiliki rumah yang sangat sederhana. Tapi ketika saya masuk di rumah itu, ada damai sejahtera. Saya merasakan ya bagaimana suami istri ini ya rukun lah hidupnya. Tapi saya juga pernah pergi ke satu rumah mewah, ada kolam renangnya. Tapi saya lihat gak ada damai sejahtera, ribut. Suami istri ya berantem. Sama anak juga ada ini kan gitu kan. Saya mau tanya pada saudara, saya pilih mana? Punya rumah sejahtera, punya rumah sederhana, tapi penuh dengan damai sejahtera, atau punya rumah yang mewah, tapi penuh dengan keributan? Pinter kamu. Ya, jadi ya 0% ya pilihnya mewah tapi penuh dengan damai sejahtera Pak ya. Ya memang yang dicari kan begitu saudara ya. Nah saudara, coba ya kita lihat sekarang. Nah sekarang kita lihat, jadi sebetulnya kehendak Tuhan itu adalah bagaimana membuat ya tempat di mana kita di tempatan itu, kan kita jadi ciptaan baru, harusnya menjadi Eden kan, karena punya akses langsung menuju ke surga. Maka itu akan menimbulkan satu dampak di mana di sekeliling kita itu akan mengalami perjumpaan kasih dengan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Nah, sesuai dengan tema kita ya, kalau di pusat itu kan temanya kan leading as influencer in my community. Di Riverside diperjelas from church to city. Jadi kalau bulan yang lalu itu temanya kan leading as influencer in my church kan, gereja. Lah di bulan ini itu bukan ke dalam lagi tapi keluar ke lingkungan kita. Ke kota kita kan gitu kan. Nah sekarang apa yang harus kita perhatikan supaya kita ini bisa menjadi berkat keluar di lingkungan kita atau di kota kita. Apa yang perlu kita perhatikan? Balik lagi ke Yohanes pasal 17 nih. Ayat yang ke-16. Kan dikatakan begini. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara, gereja itu diutus untuk memenangkan dunia. Ini berarti gereja harus bisa membaur dengan dunia,
membawa pengaruh ke dunia, namun di saat yang sama tidak menjadi sama dengan dunia. Jadi yang pertama, supaya kita bisa leading as influencer, ya, in my community, dalam arti menjadi berkat keluar, komunitas di luar, ya, bukan di dalam gereja. Maka kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, waktu kita berpindah menjadi warga negara kerajaan Allah, itu kan kita punya hak dan tanggung jawab. Apa hak kita? Kita diberikan akses untuk memanggil Bapa. Itu anugerah, kasih karunia. Bahkan kita diangkat menjadi ahli warisnya. Itu privilege, itu hak istimewa yang diberikan pada kita. Oleh karena kasih karunia dan anugerah. Nah sekarang pertanyaannya, tanggung jawabnya apa, saudara? Filipi pasal pertama ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dalam terjemahan yang lain. Nah ini tanggung jawab kita. Yang terpenting adalah kalian tetap hidup sesuai kabar baik tentang Kristus. Yaitu dengan cara yang pantas bagi warga kerajaan Allah. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Jadi kita waktu menjadi warga negara kerajaan Allah, tanggung jawab kita punya gaya hidup, ya, itu harus layak disebut sebagai seorang yang memiliki warga negara kerajaan Allah. Itulah tanggung jawab kita. Saudara, nah ini contoh nih sekarang ya, contoh. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan, dia berkata begini. Kalau kita janji sama orang, misalkan janji ya ketemu jam 9. Lalu kemudian kita datang terlambat. Itu artinya kita tidak punya integritas. Budaya tadi kan light. Ya. Salah satunya adalah integritas. Berapa banyak di sini yang seringkali kalau janji jam 9 datangnya jam 10. Tidak usah angkat tangan, saudara. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Lalu ada lagi saudara, seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini dalam podcast yang saya dengar. Kalau ibadah itu dimulai jam 10. Lalu kemudian kita datang lebih dari jam 10. Itu artinya tidak menghormati Tuhan. Begitu saya dengar itu saudara. Ini firman kan bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga ya. Tidak menghormati Tuhan. Saya langsung tercenung, saudara. Artinya kan begini, 2-3 orang berkumpul kan Tuhan hadir. Kalau kita sudah buat kesepakatan, ibadah mulai jam 10, lalu kita jam 10 lebih 15 datang, ya dengan santainya, maka tidak menghormati Tuhan katanya. Kok wajah saudara tegang-tegang begitu saudara ya. Katakan pada kanan kirimu, bertobatlah. Ya, sebab kerajaan Allah sudah dekat ya. Loh, saya serius saudara. Ini begini loh. Ini firman juga untuk saya. Hal yang kecil ini budaya. Light ya. Love, integritas. Ya. Salah satu kita melihat seseorang itu punya integritas atau tidak ketika dia janji jam berapa, ditepati atau tidak. Ternyata simple kan? Bagaimana supaya kita ini berdampak hidup kita terhadap keluar. Nah kalau saudara sering janji dengan orang yang di luar yang dia belum percaya, saudara janji jam 9, datang jam 10, apa pandangan mereka? Oh kayak begini budaya kerajaan Allah. Bukankah itu mempermalukan Tuhan? Ya, jadi firman ini bukan hanya untuk saudara ya, tapi juga untuk saya. Lalu berikutnya,
warga kerajaan Allah, kalau jalan, lampu merah, berhenti atau terobos? Wah, katakan kanan kirimu, bertobatlah. Ya, apalagi di belakangnya stikernya gede. Rock Riverside. Ya, gembalanya siapa? Pak Chandra gitu kan. Ya. Nah, kita sama-sama introspeksi, Saudara. Kita punya tanggung jawab. Supaya hidup kita ini berpadanan dengan Injil Kristus. Terjemahan lain, supaya kita ini memiliki kehidupan yang layak disebut sebagai seorang yang memiliki warga negara kerajaan Allah. Lah, budaya ini yang harus kita hidupi, kan begitu, Saudara. Supaya bisa menjadi berkat di komunitas di luar. Sehingga mereka bisa merasakan Kristus melalui kehidupan kita. Satu lagi, Saudara, budaya. Bicara budaya ya. Saya ingat kesaksiannya Pastor Yosua Andi, Saudara ya. Kan suka anjing, Pastor Yosua Andi kan. Di rumahnya kan. Lalu kemudian ketika dia keluar rumahnya, dia lihat kotoran anjing. Meskipun bukan anjingnya, dibersihin sama dia. Itu budaya apa? Peduli kan. Tidak heran tetangga-tetangganya ketika diajak komsel, ikut dia. Berdampak keluar. Ya, melalui apa? Gaya hidup. Yang layak disebut sebagai seorang yang memiliki warga negara kerajaan Allah. Ayo kita sama-sama introspeksi. Ya, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita sama-sama bertobat rame-rame. Supaya kita bisa menjalankan tanggung jawab. Kita sudah diberikan hak yang luar biasa. Hak istimewa. Sehingga kita bisa leading as influencer in my community, city. Ya. Lalu yang kedua. Apa yang perlu kita perhatikan. Supaya kita bisa leading as influencer in my community. From church to city. Ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada mereka. Saya mau tanya pada saudara, berapa banyak saudara setiap hari membaca firman Tuhan? Angkat tangan. Berapa banyak saudara yang tidak pernah baca firman Tuhan? Jangan angkat tangan, saudara ya. Ini loh ya, kita dibersihkan dan disucikan dengan ajaran kebenaran-kebenaran firman. Ya bagaimana kita bisa diajar kebenaran firman kalau kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah membaca firman itu. Ya, sedangkan Tuhan mau menguduskan kita dengan firman-Nya supaya kita berdampak kehidupan kita keluar. Saya lihat Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, Yesus berkata kepada mereka, inilah makananku, yaitu taat kepada Allah yang mengutus aku ke dunia. Dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Nah, kita bisa bandingkan sekarang, saudara. Waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa, dia tidak taat. Tapi waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus, dia taat melakukan kehendak Bapaknya. Atas dasar kasih, saudara. Lah, memang kita ini tidak diberi kemampuan untuk taat, saudara. Tapi kita ini harus belajar untuk taat. Taat yang dasarnya itu kasih. Seperti Kristus, dia taat kepada Bapaknya. Bukan taat yang atas dasarnya budak dengan tuannya. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan. Diangkat menjadi anaknya. Jadi ketaatan kita harus dilandaskan dengan kasih, saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara. Bagaimana kita bisa taat? Kalau perintahnya aja kita nggak tahu.
Baca firman aja kita nggak pernah. Bagaimana kita disucikan dan dikuduskan supaya kehidupan kita bisa memberikan dampak. Nah, saudara, kalau di kantor saya ajak seluruh tim staf yang ada, itu setiap hari mereka ini harus membaca firman Tuhan. Kan ada renungan Kingsword tuh, baca renungan Kingsword, lalu kemudian juga baca firmannya, dan pagi jam 9 saya dengarkan mereka dapatnya apa. Karena apa? Bisa jadi Tuhan itu berbicara melalui mereka juga. Saya mengajak, ya, saya katakan pada tim ya di kantor, pemimpin kantor ini adalah Tuhan. Bapak. Dan saya mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Saya mau melakukan. Saya mau diajar. Dan Tuhan bisa berbicara melalui kalian juga. Oleh sebab itu ayo sama-sama setiap hari kita baca firman Tuhan. Bacaan Alkitab itu kalau di Kingsword kan ya dalam 1 tahun kan. Belajar mendengar firman Tuhan dan belajar untuk taat. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas dasar kasih. Sehingga hidup kita disucikan dan dikuduskan. Dan hidup kita itu bisa memberikan dampak keluar. Orang-orang di sekeliling ya bisa merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Karena kita punya budaya kerajaan Allah. Firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Nah sekarang lanjut saudara. Yang berikutnya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yang ketiga, supaya kita leading as influencer in my community, from church to city, kita harus tahu bahwa kita ini diutus untuk apa? Melakukan amanat agung. Kalau saudara mendengar khotbah di minggu pertama ya, yang disampaikan oleh Pastor Anthony itu kan bicara tentang from church to city. Bagaimana waktu itu bangsa Israel dibuang ya ke Babel, kan begitu kan? Nah, saudara di Denpasar nih, saudara dibuang atau diutus kan gitu ya. Tapi meskipun dibuang, dikatakan Yeremia 29 ayat 7, perintah Tuhan adalah usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi waktu itu bangsa Israel diminta untuk apa? Berdoa buat kesejahteraan di mana ya dia ditempatkan, di kota dia dibuang. Saudara. Nah, sama seperti bangsa Israel di Babel ya, Tuhan tidak menyuruh mereka mengisolasi diri, namun sebaliknya Tuhan menyuruh mereka itu untuk hidup dan berkarya, membangun rumah, menikah dan bekerja. Namun di saat melakukan ini, kebenaran Tuhan itu harus terus menjaga dan menguduskan kita, sehingga bukan kita yang tercemari dunia, melainkan kita bisa mempengaruhi dunia dengan kingdom culture. Saya lagi katakan pada kanan kirimu, kamu adalah terang dunia. Ya, we are light tadi kan. Nah, sekarang saya lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Nah, ini sebetulnya yang harus kita lakukan. Di tempat mana kita ditempatkan, saudara. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, bagaimana kota itu bisa
sejahtera. Ketika kota itu didamaikan dengan Allah. Kesejahteraan kota itu terjadi ketika kota itu didamaikan dengan Allah. Saudara kalau ikutin bacaan harian, tuntunan di Kingsword, ya hari Senin, Selasa, Rebu, itu kan bicara tentang Yunus. Bagaimana Yunus diperintahkan sebetulnya oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Berseru, supaya penduduk Niniwe itu bertobat. Namun Yunus kan dia tidak taat awalnya kan. Sampai akhirnya ya dia harus berada di dalam perut ikan. Dan dengan terpaksa ya dia harus memberitakan ya kembali ya ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan di sana supaya bangsa kota Niniwe itu bertobat. Dan ketika Yunus lakukan itu, yang terjadi apa, saudara? Tuhan tidak jadi memberikan hukuman pada kota Niniwe. Jadi pada waktu kota itu didamaikan dengan Allah, maka kota itu menjadi sejahtera. Nah, bagaimana kota itu bisa mengalami damai dengan Allah? Ya inilah tugas orang-orang percaya. Untuk apa? Memberitakan Injil Kristus itu. Memberitakan kasih karunia Tuhan itu. Itulah sebabnya Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kita tidak bisa lakukan ini dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Sebab apa? Ketika saudara melakukan ini, saudara hidup dalam kebenaran. Tadi sudah disebutkan, dunia akan membenci saudara. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai kita. Kalau toh diizinkan mengalami seperti Yohanes Pembaptis atau Stefanus. Sudah tahu kisah Stefanus ya? Stefanus itu kan menyampaikan kebenaran. Tapi ketika dia berbicara kebenaran, maka dia dibenci. Lalu kemudian dirajam batu, saudara. Tapi lihat, gaya hidup daripada Stefanus. Dia memohon ampun. Ya, untuk orang-orang yang merajam dia dengan batu. Kenapa Stefanus kok minta ya supaya Tuhan mengampuni orang-orang itu? Karena Stefanus tahu, saudara. Stefanus tahu. Orang yang menjamah, orang yang diurapi Tuhan, dia tidak akan lepas daripada hukuman. Itu perkataan Daud. Ya. Dan kalau saya lihat di Sakaria, Tuhan juga berfirman, orang yang menjamah orang yang diutus Tuhan, itu sama dengan menjamah biji mata Tuhan. Jadi waktu Stefanus itu dia berdoa, dia dirajam batu, dia menyerahkan rohnya. Dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat Tuhan Yesus itu berdiri. Ya, ada dua pengertian. Kenapa Tuhan Yesus berdiri? Dia memberikan penghormatan pada Stefanus. Saudara, kita mesti ingat bahwa kehidupan di dunia ini bukan yang final titik. Tapi ada kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan Stefanus, ya, ketika dia memiliki gaya hidup kasih tadi, dia meminta pengampunan, maka Tuhan Yesus dia berdiri memberikan penghormatan. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan kenapa Tuhan Yesus berdiri? Karena dia siap untuk memberikan hukuman pada orang-orang yang berani menyentuh biji matanya Tuhan. Itulah sebabnya Stefanus berdoa, dia memberikan mohon pengampunan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Ya, pada waktu dia disalib, dia berkata kepada Bapa, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ketika sudah pergi keluar, sudah memberitakan Injil, sudah menyampaikan kebenaran, lalu kemudian saudara menghadapi caci maki, menghadapi aniaya, ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Gaya hidup kerajaan Allah itu adalah love, kasih. Biarlah penghakiman itu datangnya dari Tuhan. Kita jangan menilai orang karena kita tidak tahu isi hati orang. Kita jangan menghakimi orang karena kita tidak tahu isi hatinya dia. Tapi Tuhan tahu. Serahkan itu kepada Tuhan. Maka kehidupan kita akan menjadi dampak. Kita akan menjadi leading as influencer in my community. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua, memberikan kekuatan pada kita semua untuk kita bergerak taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat merubah oleh karena Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kita. Lingkungan kita didamaikan dengan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah semakin diperluas di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.